Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada dalam satu kegiatan dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bawalemo, yang podcast kita kali ini akan mengangkat tema yaitu Pemuda Kreatif, Pemuda Bersinar. Dan hari ini kami sudah bersama beliau, Ibda Oyong Abbas, KBO Intelkam Polres Bawalemo. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat datang, dan gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik. Ya, alhamdulillah. Kalau kesibukannya gimana, Pak? Tentang tugasnya, mungkin Bapak hari ini meninggalkan tugas karena hari ini kita bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bawalemo. Sebenarnya kalau istilah meninggalkan tugas itu kan tidak. Kan? Iya. Jadi kita dalam ruang lingkup keseharian kita memang agak padat untuk institusi kepolisian ini, terutama di masing-masing daerah, di masing-masing Polres itu kan masih sibuk-sibuknya dengan kegiatan pengembangan kampanye. Jadi kampanye ini kan berlangsung setiap hari. Jadi rutinitas kami setiap hari itu adalah seperti itu. Cuman kan setiap hari itu kami dibagi regu untuk pengamanan. Apalagi menjelang pilkada yang mungkin sudah tidak lama lagi, yang mungkin tinggal beberapa minggu ke depannya ini ya. Baik, terkait tema Pemuda Kreatif, Pemuda Bersinar. Tema yang kami angkat untuk kali ini, menurut Pak Oyong, Pak Ibda Oyong, seperti apa Pemuda Kreatif, Pemuda Bersinar itu? Artinya tema yang kita angkat ini secara umum kira-kira bagaimana menurut Bapak? Jadi begini, kalau kita bicara tentang pemuda kreatif, pemuda bersinar sesuai tema yang kita angkat hari ini, tentunya kita akan berangkat dulu dari sebuah nomenklatur yang menyatakan bahwa pemuda itu apa sih sebenarnya. Jadi kalau kita tinjau dari segi etimologi, dari tinjauan atau kajian bahasa, ya, jadi pemuda itu adalah mereka yang berusia produktif antara umur 16 sampai 30 tahun. Jadi di usia-usia produktif seperti ini, pemuda ini mengalami beberapa perubahan-perubahan, yang terutama perubahan fisik. Secara fisik mereka terus sifatnya istilahnya dinamis. Mereka berkembang secara fisik karena memang usia-usia pertumbuhan secara medik seperti itu di batasan interval usia itu. Jadi mereka mengalami pertumbuhan fisik dan mereka mengalami pertumbuhan mental. Artinya pemuda ini cenderung ke arah mental dan emosi yang belum stabil ya. Rata-rata mereka masih labil dan mereka masih perlu menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, karena kebanyakan kita lihat bahwa apalagi sekarang ini anak-anak generasi muda ini, pemuda-pemuda kita secara umum di Indonesia ini adalah mereka selalu terdikte dengan keseharian mereka atau mereka terdikte dengan terpengaruh dengan lingkungan sekitar mereka. Jadi cenderung ikutin ya. Jadi mereka pribadi mereka, kenapa kita katakan mereka labil? Karena mereka selalu berubah secara dinamis sesuai dengan suhu dan iklim lingkungan pergaulan mereka. Ketika mereka berada di pergaulan yang baik, maka secara mental, perilaku dan sifat itu otomatis berubah jadi baik. Ketika mereka berada di suatu lingkungan yang buruk, yang tidak sesuai dengan norma, maka mereka juga akan terpengaruh sifat dan perilaku otomatis. Itu memang tidak sesuatu hal yang tidak dibuat-buat, karena itu memang fitrah mereka selalu terdikte, terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Maka itulah yang kemudian dinamakan pemuda, karena mereka itu punya sifat rasa ingin tahu penasaran yang besar, ingin mencoba sesuatu yang mereka itu selalu ingin coba yang baru ya. Mereka coba yang baru. Biasanya kalau kita dengar tuh di syairnya Bang Haji Roma Irama itu kan darah muda, darahnya para remaja yang selalu ingin mencoba, selalu ingin membuat sesuatu hal yang baru. Jadi saya rasa kita berangkat dari kata pemuda itu seperti apa. Jadi pemuda itu adalah mereka yang masih produktif, yang akan terus tumbuh sampai di batas usia tertentu dengan pengaruh-pengaruh tertentu kepada mereka. Jadi pemuda sekarang itu apa, atau seperti apa pemuda itu ya seperti itu yang Bapak jelaskan tadi, bahwa pemuda di usia produktif dari usia 16-30, tapi dari sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa pemuda itu dari 15 sampai 45, ada beberapa golongan pemuda, tergantung dari bidang mana dulu yang menilai, sehingga jadi
pemuda itu cenderung ikut-ikutan itu memang sangat tinggi sekali, ingin menampilkan bahwa mereka lebih baik dari yang lain. Ya, mereka ingin menampilkan bahwa inilah, ini loh aku ya, inilah saya, inilah pribadi saya. Artinya mereka ingin menonjolkan ego pribadi mereka. Artinya secara umum kalau kita katakan bahwa anak muda itu cenderung egosentris gitu ya. Egosentris itu artinya mereka mengutamakan ego mereka sendiri. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri, tonjolkan ke orang lain bahwa inilah aku loh. Inilah aku, sehingga mereka berlomba-lomba berusaha untuk bersaing, ingin menonjolkan diri. Itulah kecenderungan manusia. Saya rasa seperti itu. Oke, selanjutnya peran pemuda dalam hal menyikapi perkembangan situasi zaman milenial ini yang dikenal dengan Gen Z ini, generasi Z. Baik. Jadi sebelum saya masuk ke situ jadi kita ini di Indonesia ini secara umum itu kita pernah mengalami perubahan beberapa generasi ini, sehingga kemudian itu di dalam statistik dalam data statistik Indonesia itu kemudian mengklasifikasi, menggolong-golongkan generasi per generasi sampai sekarang. Jadi kita mulai dari kita ini pernah mengalami generasi yang dinamakan generasi baby boomers. Jadi generasi baby boomers itu adalah generasi tua yang sekitar kelahiran 1946 sampai 6768 lah. Jadi kalau kita kalkulasi usia mereka itu udah 60-an 70-an sekarang ya. Jadi baby boomers ini generasi yang lahir setelah masa Perang Dunia Kedua. Jadi pada masa itu adalah masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang penuh dengan kompetitif ya. Mereka berkompetensi untuk tetap hidup di tengah gempuran ekonomi yang sangat miskin, cari makan susah, apalagi cari pengalaman kerja atau lapangan kerja itu sulit waktu itu. Jadi makanya di zaman itu era persaingan itu ketat gitu lah. Berlomba-lomba untuk mempertahankan hidup. Itu baby boomers. Terus setelah itu yang kedua kemudian ada dikenal dengan generasi milenial. Generasi milenial itu kemudian adalah generasi anak-anak generasi yang lahir sekitar tahun 80 sampai 2000 sampai 2009 ke bawah mungkin. 97 tahun 97 90 sampai 2000 lah. Jadi generasi-generasi ini adalah generasi yang cukup padat populasinya. Ya, di Indonesia cukup padat ya populasi anak-anak di usia itu. Dan kemudian ada kemudian setelah generasi milenial di generasi Z ya. Gen Z ini kemudian yang sangat populer populer di kalangan kita sekarang, yang sering familiar kita dengar di media sosial dimanapun. Gen Z ini sangat berperan penting. Mereka lah Gen Z ini yang sedang mengambil peran di zaman sekarang, karena mereka itu lahir di sekitar tahun 2000 sampai 2012 ya Gen Z ini. Jadi mereka ini adalah populasi terpadat di antara populasi pemuda yang ada, populasi jiwa secara rata-rata secara umum Indonesia. Mereka populasinya sangat besar karena perkembangan mereka hidup di era milenial zaman canggih seperti ini. Jadi Gen Z ini mengambil peran yang sangat penting. Mereka yang artinya mendominasi peran-peran itu di zaman sekarang. Yang kemudian setelah generasi Z kemudian ada yang paling terbaru adalah generasi Alpha. Ya, generasi Alpha ini yang lahir dari 2012 sampai 2024 sekarang. Jadi generasi Alpha ini mereka lah anak-anak yang kemudian telah tumbuh berkembang melewati di masa-masa pandemi COVID-19. Mereka mengalami masa-masa sulit, mereka mengalami masa-masa yang tidak bisa mengembangkan potensi diri mereka karena terkekang oleh adanya wabah pandemi virus COVID-19 ya. Jadi inilah kemudian generasi-generasi yang kita kenal di Indonesia sedang bertumbuh. Jadi sesuai pertanyaan tadi bahwa bagaimana sebenarnya peran pemuda ini yang generasi-generasi yang sudah ada ini untuk dalam hal mengisi pembangunan tentunya tuh jangka panjang ke depan bangsa ini. Jadi sebenarnya peran pemuda ini sangat banyak. Cuman mungkin paling urgen di antara peran-peran itu adalah yang pertama generasi muda ini sebagai agen perubahan. Maksud saya agen perubahan di sini, peran generasi muda ini sangat dibutuhkan dalam hal melakukan perubahan-perubahan signifikan. Jadi ada situasi dan kondisi di zaman sekarang yang tidak sesuai dengan norma, atau katakanlah mungkin tanda kutip secara kasar adalah istilah itu adalah kondisi yang buruk, maka generasi-generasi muda inilah yang kemudian akan melawan itu. Mereka akan melawan dengan perubahan dari kondisi situasi yang buruk kepada situasi yang baik. Makanya kemudian terjadi pada tahun era 98 kita kenal perubahan reformasi total, di mana saat itu yang berperan mendominasi itu adalah
anak-anak mahasiswa, pemuda-pemuda kita yang melakukan satu gebrakan secara ideologi, politik, ekonomi, sehingga waktu itu kita dikenal istilah kita bangsa Indonesia malam kejatuhan ya, kejatuhan secara mental ideologi. Namun setelah itu kemudian terjadilah perubahan yang kita rasakan sampai sekarang. Dari segala macam ideologi, budaya, sosial, politik itu terasa berubah sampai dunia sekarang. Itulah kemudian peran-peran. Itu yang maksud saya tadi, agen perubahan. Gitu. Terus yang kedua, peran pemuda itu adalah sebagai agen pembangunan. Jadi generasi muda ini adalah generasi yang sangat kita butuhkan memang. Mereka sangat urgen dalam hal pembangunan, karena segala macam bentuk pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur, secara mental, secara rohani, ya peran pemuda ini sangat penting, karena mereka lah yang kemudian bermain di situ. Ya, jadi pemuda-pemuda ini yang seharusnya berperan penting, mereka memainkan peran mereka sebagai pemuda untuk mengisi pembangunan, karena pembangunan ini tidak boleh berhenti sampai sini, karena bangsa Indonesia sudah merencanakan planning yang begitu jauh sampai Indonesia Emas 2045, ada grand strategi dan segala macam. Nah, di sini kemudian pemuda sebagai agen pembangunan. Terus yang ketiga, peran pemuda itu adalah pentingnya pemuda menjaga kebinekaan. Artinya kebinekaan itu kalau kita sudah sering-sering dengar dari SD, bineka itu adalah bermacam-macam tetapi dibalut dalam atau dibungkus dalam satu kesatuan, maka peran pemuda untuk menjaga kebinekaan ini memang penting sekali. Karena ketika sekali pemuda ini cerai-berai, maka disitulah kehancuran suatu bangsa. Makanya kenapa bangsa-bangsa luar, bangsa Eropa atau yang bangsa di luar bangsa Indonesia lah, mereka kenapa takut menyerang bangsa Indonesia itu secara fisik, ya kan, secara militer, karena mereka tahu memang kekuatan militer kita luar biasa. Mereka tidak akan berhitung dan akan berhitung kembali, melakukan perhitungan untuk menyerang Indonesia secara kekuatan militer. Nah, kita kuat secara kekuatan militer, tapi mereka akan seperti sebuah ungkapan yang sering kita dengar, bahwa kalau ingin menghancurkan suatu bangsa, maka hancurkanlah mental pemuda-pemudanya. Jadi ketika mental pemuda itu hancur seketika dirasuki dengan macam provokatif propaganda dari pemikiran yang kapitalis yang masuk dari luar itu, kemudian maka ketika pemuda kita terpengaruh dengan itu, maka sudah cerai-berai, maka kebinekaan ini mungkin tinggal akan cerita 10-20 tahun ke depan. Jadi saya rasa itulah peran-peran pemuda, pentingnya peran pemuda dalam mengisi pembangunan jangka panjang bangsa ini. Saya rasa seperti itu. Kemudian melanjutkan pertanyaan tadi, karena dikatakan bahwa pemuda itu adalah sebagai agen perubahan, pemuda sebagai agen pembangunan. Apakah mereka harus memiliki sebuah ide yang kreatif atau bagaimana? Ya, jadi tidak sekedar wacana bahwa peran pemuda itu agen pembangunan, agen perubahan, menjaga kebinekaan dan sebagainya. Jadi ada perlu suatu action yang nyata, ada manifestasi yang nyata, perwujudan dari sikap, perilaku maupun terutama perbuatan. Jadi pemuda ini diharapkan untuk mewujudkan, merealisasikan yang tadi yang saya bilang sebagai peran mereka harus punya ide-ide kreatif untuk itu, karena ide kreatif ini sangat diperlukan dalam hal pembangunan juga ini. Karena kreatif ini kan namanya kreatif ya, berarti ada sesuatu ide baru yang katakanlah ide baru yang mungkin dimodifikasi atau dikreasikan baru lagi, sehingga kemudian dengan ide-ide kreasi baru ini kemudian nanti adalah sebagai modal mereka yang akan mereka sumbangkan dalam hal pembangunan ini. Jadi kalau pemuda kita hanya pangku tangan, duduk, bangun tidur, main HP, nongkrong, main game sama teman-teman, pulang makan, tidur, kalau seperti itu pemuda kita, maka saya jamin pembangunan bangsa ini tidak akan lanjut. Jadi lagi kalau misalnya hanya melanjutkan misalnya kayak pemuda-pemuda yang dulu, misalnya mereka punya kreativitas di zaman itu, kemudian dilanjutkan tapi tanpa kreativitas apa-apa, hanya menggunakan kreativitas. Jadi kebanyakan kan ini di generasi kita ini kan kalau mungkin saya ungkapkan adalah generasi yang malas, terlalu vulgar ya. Jadi kebanyakan generasi-generasi ini adalah generasi-generasi yang aji mumpung. Maksud saya aji mumpung itu adalah mumpung orang tua saya masih punya kekayaan, mumpung orang tua saya kaya, punya harta uang banyak. Tapi bagaimana dengan kemudian orang tua mereka yang di bawah, ekonomi menengah ke bawah? Apakah mereka juga harus hanya bergantung kepada orang tua? Kan tidak. Jadi mereka harus perlu
kembangkan ide-ide kreatif melalui pembelajaran tutorial atau otodidak. Memang kami kebanyakan sekarang kita lihat viral-viral di medsos itu kan ada beberapa pemuda yang dengan ide kreatifnya secara otodidak mereka membuat sesuatu yang baru yang menjadi lapangan kerja buat mereka sendiri. Mereka jadi bos di atas usaha mereka sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada ijazah yang merupakan sebuah kertas yang melegalkan diri mereka bahwa mereka itu adalah sarjana. Mereka tidak bergantung. Ada beberapa kelompok pemuda yang sudah kreatif yang tidak bergantung kepada semua itu, mereka bergantung kepada ide mereka, apa kira-kira yang boleh saya buat nih untuk setidaknya mencukupi kebutuhan diri sendiri, keluarga, dan mungkin bisa disumbangkan kepada orang banyak gitu menurut saya. Dan lantas selanjutnya bahwa pemuda-pemuda sekarang ini kan kita tahu era sekarang memang seperti seks bebas, miras, apalagi narkoba. Nah, trik-trik apa tuh, kiat-kiat apa kira-kira agar pemuda bisa terhindar dari hal-hal ini? Iya. Jadi memang kalau kita melihat fenomena situasi yang ada, kita turut kita sebagai generasi milenial atau mungkin ada generasi yang baby boomers yang sudah level orang tua 40 ke atas, kita jujur merasa prihatin dengan perkembangan anak-anak kita, generasi muda kita yang cenderung melakukan mengeksplor diri mereka terlalu bebas tanpa batasan-batasan norma ya, sehingga terjadi kemudian dinamakan pergaulan seks bebas, kemudian miras yang bebas, bahkan narkoba yang bebas. Jadi mereka terkekang dan terjebak di dalam situasi seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa makanya generasi muda sekarang ini harus punya cara, trik bagaimana bisa paling tidak terhindar dari hal-hal yang kita makna konotatif itu adalah makna yang buruk bagi mereka, yang bisa menghancurkan fisik dan mental mereka. Jadi yang pertama menurut saya pribadi ya, jadi pemuda itu yang pertama yang paling awalnya, yang paling utama dan paling memang yang ditetapkan di mana-mana itu harus punya iman dan takwa. Jadi ketika manusia itu kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala bahwa memang tiada Tuhan selain Allah yang bisa menolong, terus kita takwa, kita wujudkan dengan itu ketakwaan kita wujudkan apa semua perintah Allah itu kita kerjakan, itulah kemudian modal pertama sehingga kita bisa terhindar dari segala macam marah bahaya dan keburukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, generasi muda itu seharusnya harus pintar memilih teman. Memang kemudian ada istilah yang kontra dengan itu, bahwa kenapa dalam hidup itu harus milih-milih teman. Ya. Artinya begini, kita tidak punya makna yang buruk tentang memilih teman. Kita bisa berteman dengan siapa saja, dengan kalangan siapa. Yang kemudian yang menjadi spesifikasi adalah bagaimana cara yang memilih teman tentang sifat dan perilaku. Artinya, kalau kita ini berteman dengan tukang las, paling tidak kita dapat arang dan percikan apinya. Tetapi kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, paling tidak kita dapat harumnya. Kan gitu ya. Jadi artinya seperti itu, memilih teman, pergaulan, lingkungan pergaulan yang baik itu seperti itu. Pilih-pilihlah teman yang sekiranya membawa kita ke dalam hal-hal kebaikan, kemaslahatan. Jangan memilih teman yang kemudian ternyata teman itu sendiri yang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang negatif. Inilah kemudian yang terjadi di mental-mental anak muda kita sekarang. Ketika mereka mengatasnamakan pergaulan milenial, kalau tidak seperti itu tidak gaul katanya kan. Maaf aja nih. Anak-anak muda ini kan kalau katanya kalau tidak gini tidak gaul, kalau tidak merokok tidak gaul, tidak miras tidak gaul, tidak seks bebas tidak gaul, tidak narkoba tidak gaul. Ya jangan seperti itu. Artinya kenapa kita harus melegalkan label itu ke kita, padahal label itu adalah label yang buruk. Apakah tidak termotivasi kita cari label yang baik gitu ya? Kita berbuat yang lebih baik, kita yang lebih bermanfaat, minimal buat kita sendiri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya berpikir bahwa anak-anak muda sekarang itu harus punya prinsip ya. Ya namanya kalau kita bicara tentang prinsip itu adalah prinsip itu adalah sebuah kekuatan ya. Kekuatan yang memang sudah menetap dalam diri bahwa prinsip saya harus ini, harus ini, harus ini. Tidak boleh ada satupun yang bisa mengganggu, gugat atau mengintervensi prinsip saya. Itulah kemudian yang prinsip. Jadi anak muda itu saya rasa mereka harus berprinsip bahwa say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba, say no to sex ya. Katakan tidak untuk
seks bebas dan miras. Jadi kalau kita punya prinsip bahwa siapapun yang datang menawari kita, teman kita, untuk terjun ke seks bebas, ya, pergaulan bebas, miras atau narkoba, kalau kita punya prinsip yang tegas, yang keras, memang kuat, sekali tidak, tetap tidak. Jadi anak generasi muda kita ini harus melatih itu. Mereka harus melatih prinsip mereka, say no to apapun yang berbau negatif. Sehingga kalau itu artinya kalau itu terbiasa kepada mereka, bahwa prinsip itu say no to yang hal-hal negatif itu terbiasa kepada mereka, saya rasa lambat laun pasti mereka akan keluar dari hal-hal yang seperti itu. Saya rasa itu mungkin kiat-kiat yang bisa dilakukan anak-anak muda. Tapi kan terkadang bahwa ada sebagian pemuda yang merasa, kadang-kadang ada kebanggaan bahwa ketika mereka dilabeli sebagai seorang hebat dalam miras, seks bebas, apalagi narkoba, terkadang ada kebanggaan-kebanggaan seperti itu. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa kemudian mereka, anak muda kita ini cenderung itu tadi, melegalkan label yang negatif kepada mereka, padahal mereka tidak sadar bahwa label negatif yang mereka sandang sekarang, mereka bangga dengan seks bebas, miras maupun narkoba dan segala macam kekerasan, intimidatif dan segala, mereka merasa bahwa itulah saya, ya. Artinya itulah yang kita kembali ke pembahasan awal, egosentrisnya mereka besar, mereka ego mereka masih besar, mereka ingin coba sesuatu yang baru, ingin membuktikan bahwa kalau cuma narkoba saya bisa, kalau mau seks juga saya bisa, mau miras juga bisa, sehingga banyak kasus-kasus yang sedang terjadi sekarang, yang seperti kemarin yang heboh di Bualemo, ya, di SMA Tilamuta, yang beberapa orang siswa sementara pelajaran miras, kan gitu kan. Ini kan saya merasa berpikir bahwa mereka itu cenderung ke membuktikan bahwa kalau cuma miras saya juga bisa. Saya juga bisa, kalau cuma minum saya juga bisa. Padahal jago ya, membuktikan kepada mereka. Padahal mabuk ini kalau kita label sebagai melambangkan, menggambarkan kita ini jago, sebenarnya bukan harus minum, ya kan? Saya gitu kan. Jadi kita mungkin bapak kita juga sama-sama pernah alami masa muda itu, tapi mungkin pernah melewati masa itu, masa kritis itu. Cuman kan setelah itu kan berpikir, ternyata berbangga dengan hal begitu ternyata tidak baik. Nah, kemudian yang apa ya? Memang terkadang yang begitu menyesal itu belakangan, ya kan? Tidak pernah ada penyesalan di depan, kan gitu. Penyesal itu selalu di belakang. Tapi itulah tugaslah kita ini, yang kita selalu mengingatkan kepada anak-anak generasi muda itu, saya rasa seperti itu. Kemudian kalau anak-anak yang terjerat dalam hal-hal seperti yang diungkap di awal tadi, terkait masalah seks bebas, mereka punya kebanggaan ketika dilabeli dengan hal-hal negatif. Dibutuhkan peran orang tua dalam hal ini tidak? Ini poin paling penting saya lihat. Ini adalah poin paling penting dan urgen dan menarik ketika kita akan membahas sejauh mana orang tua memainkan peran mereka terhadap anak-anak mereka dalam hal menangkal dan mencegah sedini mungkin tentang pergaulan bebas, seks bebas, miras maupun narkoba. Jadi kita akan kembali kepada fitrah manusia. Ketika anak ini dititipkan ke rahim ibu, ini adalah sebuah rahmat dan karunia, nikmat terbesar. Ya, ketika kita dititipkan buah hati, buah keturunan atau zuriat. Jadi titipan dari Tuhan ini seharusnya kita jaga memang dari sejak dia di dalam rahim ibu sampai dia dilahirkan, sampai dia bayi, anak-anak, remaja dan dewasa, sampai dia meninggal nanti. Jadi itu perlu penjagaan orang tua. Jadi peran dan fungsi orang tua itu sangat penting dalam hal kembali mendidik mental anak-anak. Ya, kalau Rasulullah mengatakan bahwa ibu itu adalah madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya di rumah. Jadi artinya apa? Nabi kita itu ingin menitipkan suatu hal bahwa sepantas-pantas dan sebaik-baiknya mendidik anaknya itu adalah ibunya. Karena ibu itu yang paling kedekatan emosi sama anak-anaknya, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi disinilah kemudian peran orang tua sangat penting. Jadi saya berpikir bagaimana kemudian kelanjutan peran orang tua ini terhadap upaya menangkal dan mencegah apa yang kita sudah bahas tadi, bahwa yang pertama bahwa orang tua itu harus memberikan perhatian, cinta, kasih sayang sepenuhnya kepada anak. Itu tidak bisa ditawar-tawar, karena anak ini dititipkan Tuhan ke rahim ibu dengan penuh cinta,
kita dilahirkan oleh ibu dengan penuh cinta. Kita dilahirkan ke dalam alam dunia dengan penuh cinta, di alam dunia cinta dan kasih sayang. Maka kewajiban kita adalah sebagai orang tua memberikan perhatian, kasih sayang dan cinta itu sepenuhnya kepada anak-anak kita. Itu tidak boleh tawar-tawar, karena itu adalah titipan amanah. Sekali kita lalai dalam menjaga titipan amanah Allah, berarti dosa besar untuk orang tuanya, untuk kita. Jadi berikan mereka perhatian. Artinya, cuman terkadang di zaman sekarang tanda kutip cinta dan kasih sayang ini hanya berupa materi. Contoh gini, apalagi kalau orang tuanya profesi sibuk berdua punya kerja ya. Jadi karena atas nama cinta dan kasih sayang, apapun yang dia mau kita kasih. Apapun kebutuhannya, keinginannya itu dia. Jadi pengawasan hanya kita wakilkan kepada materi, gampang bayar orang, ya kan? Saya kan punya duit, gampang saya bayar orang. Tapi kan tidak seperti orang tuanya sendiri yang mengasuh dan mengawasi. Makanya ketika tidak masalah, bapak kerja, ibu kerja tidak masalah. Cuman tolonglah kalau setelah kembali dari rutinitas kerja, kembali ke rumah, coba paling tidak 1 jam, 2 jam, ajaklah anak-anak itu untuk diskusi, cerita tanpa handphone. Ya. Kalau saya seperti itu, kalau di rumah, kalau cerita sama anak-anak, kumpul anak-anak, kalau saya pulang, kalau saya ini kan orang jarang pulang ya, saya jarang pulang, 1 bulan sekali itu ada saya pulang ke kota karena saya sendiri di sini. Jadi ketika saya pulang, kangen anak-anak, jelas kan anak-anak ingin kumpul dengan orang tua. Jadi saya kalau prinsip di rumah kalau kumpul tuh lepas HP itu Pak. Kita lepas HP, kita ngobrol apa saja dari hati ke hati, kita bercanda. Jadi anak-anak merasa bahwa oh ternyata orang tua ini masih perhatian dan sayang ke kita. Jadi apapun mereka jadi percaya diri ketika mereka di luar rumah, di lingkungan sekolah, di kampus atau di mana pun. Mereka selalu mengandalkan bahwa apapun masalah yang terjadi pada mereka, mereka mengandalkan ada satu manusia yang masih mencintai dan menyayang. Siapa? Dialah orang tua saya. Seperti itu. Terus yang kedua, peran orang tua adalah berikan rasa aman yang sepenuhnya kepada anak-anak kita. Artinya selalulah kita berusaha berkata kepada anak-anak kita, dimanapun kau berada nak, apapun kesibukanmu, tenang saja, kau tetap aman bersama kita, bersama orang tuamu gitu. Jadi mereka kata-kata itu kemudian akan terngiang ya. Otomatis itu Pak, mereka kata-kata itu kan adalah motivasi. Kata-kata itu kan selalu menjadi sebuah rangsangan stimulan buat dia, reseptor otak kita menerima itu akan terngiang dan teringat terus memori mereka bahwa ayah dan ibu, papa sama mama selalu mengatakan bahwa saya akan selalu terus saya akan terus berada dalam posisi aman selama orang tua saya ada. Itu tanam kerja mereka. Sekarang pesan itu setiap hari. Ya, setiap hari kita. Jadi jangan takut menghadapi apapun di luar. Yakin dan percaya, ibu, ayah, mama, papa akan tetap bersama kamu. Kamu aman. Selama ayah dan ibu, papa, mama masih hidup, kamu aman. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya rasa orang tua berperan penting dalam hal itu yang kembali tadi, memilih kontrol dan memilih pergaulan anak. Artinya jangan sampai kemudian anak ini setelah pulang sekolah kita tidak tahu aktivitasnya apa. Ya kan? Dia mengurung diri di kamar, apalagi sudah zaman gadget Pak ya, internet sudah sediakan wifi. Alasan kita seperti ini. Nanti papa dan mama nanti sediain wifi ya, kamu nggak usah kemana-mana ya. Akhirnya kita sendiri sebagai orang merasa aman, padahal belum tentu dia di kamar itu aman karena dia bermain, dia sosialis. Memang dia tidak sosialisasi dengan dunia nyata, dia sosialisasi dengan dunianya sendiri, dunia mayanya sendiri. Sehingga justru kalau menurut saya yang lebih berbahaya itu dunia mayanya ya kan? Karena dunia nggak jelas, tidak terlihat ya, tidak terasa, tidak tersentuh dibanding dia bergaul di dunia nyata. Jadi ketika itu yang pertama, jadi ketika dia bergaul dengan dunia maya, kontrol dia. Saat pulang sekolah kontrol dulu. Ya, yang kita anjurkan matikan dulu HP sebentar, nanti kalau sudah selesai makan, mandi, istirahat, main HP lagi boleh. Terus kalau sampai periksa HP, bijak. Iya. Saya rasa kita sebagai orang tua harus ya, kita sebagai bentuk kontrol, fungsi kontrol kita sebagai orang tua kepada anak, kita harus periksa. Ini HP anak ini isinya apa? Konten-konten apa kan? Karena begitu mudahnya di internet ini kita udah tahu ya, di dunia cyber itu begitu mudahnya kita mengakses konten apapun. Dan anak-anak ini adalah anak-anak yang belum punya filterisasi ya. Mereka daya saring mereka terhadap apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka percaya sepenuhnya dengan itu. Mereka belum bisa filterisasi apakah yang mereka lihat, yang mereka dengar ini benar tidak. Nah, tugas orang tua
itulah yang kemudian membimbing mereka. Kalau kau lihat konten menghina, ini tidak bagus, ini provokatif, ini Artinya orang tua yang jadi filter. Ya filter. Kita yang membantu sebagai filter dan kontrol jam-jam pemakaian gadget anak-anak. Jangan sampai kalau seperti saya ya, ini mohon maaf, saya contoh saya tidak usah jauh-jauh. Kalau saya tentang masalah gadget anak-anak, saya sepulang sekolah off HP, tidur dulu, makan dulu baru tidur. Setelah itu lihat HP, kalau ada tugas sekolah silakan kerjakan. Batas penggunaan HP kalau malam sampai jam 10. Off data, off wifi, kalau perlu semua kita kumpul. Itu yang saya selalu terapkan di rumah. Walaupun saya jauh dengan anak-anak, saya kontrol di grup rumah, matikan HP, off jam 10. Dan saya kalau saya pribadi, alhamdulillah setiap waktu sholat saya kontrol di grup. Sudah waktu sholat, silakan persiapan semua yang boleh sholat. Kebetulan anak-anak saya semua ini kan, yang 5 orang ini 4 perempuan kan, 1 laki-laki. Jadi kalau mereka bilang masih punya halangan atau masih datang bulan, ya sudah, tidak apa-apa, yang bisa silakan. Jadi seperti sejauh itu saya kontrol. Terus yang kedua, kontrol lingkungan pergaulan mereka di luar. Jadi jangan sampai kita bukan tidak percaya ke tetangga-tetangga Pak ya, tidak. Cuman pergaulan kita yang dulu, anak-anak kita dulu zaman milenial itu 80-an 70-an itu kan, justru malah disuruhnya kita bergaul dengan orang banyak ya, sosialisasi, bermain sana sini, apapun menjadi permainan, karena memang tidak ada yang kita bisa main dalam rumah. Kita selalu bergaul, sehingga dulu itu memang orang tua kurang kontrol pergaulan kita. Tetapi pengaruh ke mental itu belum terlalu seperti ini. Cuma sekarang kan agak-agak khawatir kita, apalagi dengan kasus-kasus begitu banyak pencurian anak, ya, pencurian organ tubuh, anak-anak kecil diculik, kemudian mereka bawa lari, terus organ-organnya dijual, atau mereka diculik, kemudian diperkosa, kemudian dibunuh. Ini kan hal-hal yang kita satu hal yang sangat seperti sebuah trauma besar bagi orang tua sekarang untuk membiarkan anak-anaknya bergaul di luar rumah. Jadi justru itu maksud saya, kemudian kita sebagai orang tua kontrol lah mereka bergaul dengan siapa di sekolah, teman-temannya itu siapa saja, orang mana, gitu ya. Kalau ada memang anak-anak itu udah mulai tidak akan kita tahu dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berteman, seperti itu. Berteman seperti apa, kalau perlu minta nomor HP teman-teman dekatnya kan seperti itu Pak. Jadi fungsi kontrol orang tua terhadap pergaulan saya pikir 3 hal itu ya. Jadi kita harus berikan cinta kasih sepenuhnya, terus kita berikan rasa aman sepenuhnya, terus kita kontrol pergaulan mereka. Saya rasa mungkin saya lebih spesifik ke masalah narkoba. Kembali lagi-lagi kepada peran orang tua tentunya sangat penting ya. Mungkin ke hal-hal itu tadi mungkin ada tambahan-tambahan lagi untuk terkait pencegahan narkoba. Ya, jadi itu yang saya selalu sampaikan di mana-mana kalau saya sosialisasi. Jadi untuk masalah narkoba ini kan seharusnya kita lebih terbuka, gitu kan. Dan memang orang tua harus tahu, ya, harus tahu tentang ilmu narkoba itu apa. Karena narkoba ini kan barang baru Pak ya. Memang dari dulu ada, tapi tidak sepopuler sekarang. Begitu kemudian keluar Undang-Undang 2009 tentang narkoba, malah narkoba itu terkenal dan malah banyak pelanggaran, itu kan, seperti itu. Tapi itulah, hukum itu dibuat ternyata untuk dilanggar kan. Semakin dibuat semakin banyak yang melanggar kan, begitu. Kenyataannya seperti itu. Jadi orang tua harus paham dan mengerti tentang apa sih itu narkoba, jenisnya seperti apa itu psikotropika, apa itu zat adiktif. Yang paling, jadi kemudian setelah orang tua tahu itu, kemudian itu yang disampaikan ke anak. Nah, kalau ketemu barang begini yang ciri-ciri, jangan itu narkoba. Nah, mungkin anak-anak kita, mungkin daya beli mereka untuk narkoba itu saya rasa anak-anak daya beli anak-anak kita belum mampu. Tapi yang paling banyak adalah zat adiktif kan, kayak lem ehabon, lem fox, atau sekedar cium-cium aroma bensin, itu kan zat adiktif. Kalau mereka ketagihan dengan itu kan, itu menstimulan otak mereka ya, secara medik menstimulan otak mereka, sehingga mereka kemudian timbul halusinasi. Yang berhalusinasi ini kemudian yang merusak mental mereka. Jadi kita peran orang tua sangat penting bahwa kita jelaskan barang-barang seperti ini termasuk golongan narkotika, psikotropika, atau zat adiktif. Jelaskan kepada mereka, terbuka, tidak usah. Saya rasa seperti yang kami terapkan sekarang di institusi bahwa ada ilmu sex education sejak dini. Kita edukasi tentang seks anak-anak kita, perempuan kita terutama. Jadi seperti juga narkoba, kita edukasi mereka dengan narkoba. Terbuka saja, tidak masalah, itu bukan hal yang tabu. Justru semakin kita tutup itu,
mereka semakin tidak tahu. Mereka hanya mencari-cari tahu lewat orang lain, mereka tidak paham. Jadi saya rasa peran orang tua untuk mencegah narkoba ini luar biasa, dan di trik-trik 3 yang saya bilang tadi itu, kita kontrol segala macam itu ya. Paling penting tentang narkoba ini, ya itulah memang harus hal yang istilah kita istiqomah ya, harus konsekuen, kontinu, harus benar-benar kita kontrol benar-benar ini anak-anak kita, apalagi kan penguasaan itu ya, harus berkelanjutan, jangan hari ini sudah hari ini, dikuasain, besok kita mungkin kayaknya kemarin ya, kayak kemarin juga. Dan ini kita tidak bisa serahkan hanya ke pemerintah, ya, hanya kepada kepolisian, kepada BNN dan sebagainya, tidak bisa. Justru peran orang tua itu berawal dari peran orang tua dari rumah. Menjadi apa anak-anak kita di nanti generasi ini, pendidikan pertama adalah di rumah tangga. Ketika baik rumah tangga seseorang, baik kita mendidik anak, insya Allah akan tumbuh kelompok-kelompok kecil di masyarakat yang baik lah, yang kemudian akan membawa daerah kita balu tentu ibu tentu gofur ya, istilahnya seperti itu. Jadi peran orang tua memang sangat penting saya rasa untuk seperti itulah trik-triknya. Kemudian yang terakhir, mungkin setelah kita tadi bahas dari awal seperti apa pemuda itu, apa perannya, apa pentingnya, apakah pemuda itu penting perlu untuk membuat satu ide kreatif. Tentunya sebagai narasumber tentunya pernah ada di masa itu juga, pernah menjadi pemuda. Nah, kira-kira pengalamannya yang bisa di-sharing saja. Iya, jadi ya, silakan. Kalau bicara soal sharing pengalaman saya, karena saya pernah melewati masa itu semuanya. Semua yang ada di ruangan ini pernah melewati masa. Kalau khusus buat saya ini adalah seorang anak yang tumbuh di keluarga yang di batas garis kemiskinan, di batas ekonomi menengah ke bawah. Saya ingat waktu itu bapak saya, kerjaan bapak saya itu tidak ada kecuali dia berdagang di pasar, tapi dia numpang gitu, makan gaji gitu ya. Saya teringat waktu itu masih dari remaja itu diajak bapak naik sepeda tuh sampai di Suwawa sana tuh. Hari Minggu jualan bantu bapak di Duan ya, pasar Minggu di ujung. Jadi masa muda saya habis di kesibukan-kesibukan di rumah gitu. Bantu bapak, bantu ibu. Saya adalah anak pertama laki-laki satu-satunya. Saya bersaudara cuma 2. Adik saya 1 perempuan. Dan mulai studi PNS juga. Jadi kalau masa muda saya, pengalaman saya habis di kebanyakan di dalam hal-hal bidang agama gitu. Bapak saya itu dan ibu saya almarhum ya, ibu saya almarhum mendidik saya itu kalau datang masalah agama itu didikannya memang keras ya. Kalau pesantren mungkin udah level pesantren, walaupun saya bukan lulusan pesantren Pak. Jadi cuma didikan agama orang tua itu. Jadi masa muda itu saya lewati alhamdulillah dengan nuansa religi gitu. Walaupun begitu terasa sulit, saya mengembangkan kreativitas saya sebagai pemuda untuk bisa membuat sesuatu minimal untuk diri saya gitu. Sehingga dulu itu pernah saya karena pengen pengen bantu ekonomi keluarga ya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya bisa saya bantu keluarga, ide kreatif apa yang saya bisa bantu bapak ibu itu di rumah dengan segala keterbatasan keuangan keluarga kami waktu itu. Jadi saya dulu pernah ya seperti anak-anak lain juga Pak, jualan es mambo itu loh Pak ya. Es mambo kadang-kadang termos ya, kadang-kadang tidak laku. Pernah dulu saya ingat waktu itu pas saya jualan pas hujan-hujan hari Minggu tuh. Terus tiba-tiba di satu kampung dihadang oleh orang gila ya. Orang gila, karena orang gila itu kan diprovokasi sama anak-anak situ. Anak-anak itu lari, pas dia kejar, pas dia sampai saya sama teman gue teman. Akhirnya kami yang dipukul di situ Pak, dipukul, ditempelin sampai es itu tumpah Pak. Es yang belum laku baru 2 biji Pak, tumpah. Jadi saya sama teman itu nangis Pak. Mau bagaimana cara supaya es ini laku, tapi semua berlumur debu kan pasir. Akhirnya kami kumpul lagi di termos, kami singgah di masjid, kami cuci pakai air rantai. Dan es ini bukan milik sendiri? Bukan Pak, cuma kita digaji 50 perak, 100 perak waktu itu Pak kalau laku ya. Akhirnya cuci, setelah itu saya jalan sama teman sampai di 10 November di kota waktu itu. Pas di 10 November, udah hujan Pak, hujan gerimis, kita balik. Padahal dari kota itu di Jalan Panigoro ke rumah saya itu ada 5 kilo Pak ya. Jadi kita balik
udah hujan keras, akhirnya kita pulang ke rumah. Terus teman saya bilang, ini esnya kok masih banyak, terus begini. Akhirnya kita hampir setengah jam kita makan sendiri Pak, hujan-hujan kan, basah-basah. Akhirnya saya dicari-cari sama bapak saya, karena bapak saya kan tanpa permisi, karena saya punya pemikiran saya harus bantu bapak ibu, karena kalau saya harus minta restu jelas tidak dikasih, karena saya masih remaja waktu itu. Hanya saya jualan tanpa restu orang tua. Ya, saya dicari-cari, pikir bapak ibu saya hilang gitu lah. Setelah dapat informasi ternyata pulang jualan es nggak laku, akhirnya saya dihajar habis-habisan sama bapak waktu itu. Saya ingat bapak itu hajar saya. Waduh, itu mungkin karakter bapak saya. Jadi beliau mukul saya itu sampai memang sakit, memang sampai istilahnya ini saya itu sampai di bawah meja loh Pak ya, dicek ini dulu. Karena saya kemudian memang waktu bapak jahat, tapi setelah dewasa karena dia takut kehilangan anak satu-satunya laki-laki gitu. Jadi seperti itu. Bahkan saya pernah juga karena pengen bantu ibu ekonomi, saya pengen sekolah gitu Pak ya. Jadi alhamdulillah saya sekolah dari SMP sampai SMA itu, dari SD sampai SMA itu saya ranking 1 terus Pak di sekolah. Jadi dari SMP sampai SMA itu saya dibiayai oleh pemerintah beasiswa. 1 bulan itu 60.000 Pak. Diambil di kantor pos, Pak, ngojek pakai sepeda sampai di sana Pak. Itu jadi jam tiap bulan sekolah dulu kan belum gratis. Iya, belum gratis ya. Masih ada banyak-banyak ya. Jadi seperti itu, karena saya pengen sekolah, saya bantu ibu sampai saya pernah jadi kuli Pak? Kuli pasir gitu ya Pak. Ngangkat pasir dari sungai, kerikil, pikul-pikul, terus dijual 1 gerobak dulu 4.000 kalau pasir, kalau kerikil 1 gerobak 7.000, masih harga dulu Pak. Jadi sampai se-effort itu saya muda dulu Pak, karena saya ingin mengembangkan ide kreatif saya, tapi saya bingung waktu itu kan. Makanya saya berharap kepada kaum muda sekarang, semua tergantung mental kalian lah. Kalau mental kalian memang mental effort yang ingin berjuang, sekuat mungkin pasti kalian dapat jalan. Kalau kalian malas, kalian pasti akan gagal. Sampai-sampai itu setelah saya dilarang jadi kuli pasir, kuli batu kerikil, akhirnya saya dapat terjadi sedikit, bapak dibelikan kambing 2 ekor berjantan. Dan disitulah kemudian muncul ide kreatif saya pelihara kambing gitu Pak. Saya pelihara kambing, sampai SMA saya pelihara kambing. Bahkan SMA itu kan sudah masuk bertes Pak ya. Jadi malu sama cewek. Jadi kadang-kadang cewek saya yang di sekolah itu, saya malu ketemu karena pas kalau disuruh bapak ngambil makanan kambing Pak ya, kita manjat-manjat pohon itu Pak. Iya. Jadi saya pikul tangga, pikul makanan itu, karena malu karena jangan sampai dilihat sama cewek ini. Nah, masa-masa pubertas dulu. Tapi saya lawan itu karena ya demi ini ternak kambing. Alhamdulillah Pak, jujur setelah SMA, setelah kemudian saya masuk institusi kepolisian ini, itu hasil uang jualan kambing itu. Semua itu yang saya ya bukan buat nyogok suap, bukan. Cuma buat biaya hidup, karena dulu kan kita di Manado Pak ya, selama 6 bulan. Jadi kita dirantau orang itu. Jadi dari penghasilan seperti itu, andai kan kalau saya tidak punya muncul ide kreatif, tidak berjuang dengan pelihara kambing bersama-sama bapak waktu itu, dia mungkin sekarang masih jualan es Pak. Ya, ditanya awalnya jualan es atau jualan kambing kan seperti itu. Cuman karena memang waktu itu bapak nanya ke saya, kamu mau suka jadi polisi enggak? Saya bilang enggak. Karena memang saya tidak suka jadi polisi jujur. Karena ingat dulu kalau kita nonton layar tancap kan dikejar-kejar sama polisi kalau nggak bayar ya. Makanya saya jadi aduh nggak suka polisi. Setelah itu bapak nanya, kalau kau begini terus, hidupmu akan jadi begini. Apa kau ingin jadi kenek, dihina orang, disuruh-suruh orang? Itulah kata motivasi dari bapak. Yang kemudian saya beranikan diri untuk mendaftar jadi polisi sampai merantau apa adanya, tidak punya apa-apa. Saya alhamdulillah sekali itu saya lulus sampai ini ya, lulus sampai titik ini saya. Jadi pengalaman saya ini sebenarnya kalau dikatakan itu adalah pengalaman yang buruk, tidak juga sih. Pengalaman yang sedih juga tidak. Cuma itu pengalaman terbaik guru buat saya bahwa ternyata hidup itu butuh berjuang. Ya, apapun yang keinginan yang muncul dari hati itu butuh perjuangan. Tidak hanya sekedar retorika, tidak sekedar konsep, tidak sekedar apa dan apa. Dia butuh perjuangan, effort yang sungguh-sungguh, memang harus berjuang. Jadi seperti itulah. Kalau pengalaman buruk saya sih ya mungkin kalau masa-masa muda dulu ya nakal-nakal ya, sering nyolong mangga orang kan gitu, sering nyolong ayam orang kan, nakal dulu Pak ya. Sering kalau sering saya tuh paling jahil kalau udah siang hari Pak, kalau jalan sama teman-teman tuh
pohon pisang tetangga itu saya tebang semua pakai Iya. pakai parang Pak. Sampai gundul tuh marah-marah tuh tetangga itu, sampai bahkan yang paling nakal itu senakal-nakal saya dulu itu Pak. Jemuran orang Pak. Kita ambil, kita taruh di tas terus kita buang Pak. Itu nggak tahu ide nakalnya saya. Saya punya ide itu Pak. Setiap kalau sudah siang nggak bisa tidur siang kan disuruh ibu tidur siang. Jadi musuh kita dulu anak-anak itu kan tidur siang Pak ya. Paling musuh besar itu nggak mau. Jadi kalau saya nggak tidur siang, saya ajak teman saya ide. Jadi jemuran orang itu kita bungkus terus kita lempar Pak. Kita lempar, mereka kita bakar. Entah bila seperti apa sih. Cuman itulah kemudian kenakalan-kenakalan saya ya. Yang semua normatif ya. Semua kita punya kenakalan remaja, kalau istilah juvenile delinquency, kenakalan remaja itu normal. Tapi dulu kenakalan kita batas normatif aja Pak ya, tidak terlalu sampai terjun ke seks bebas. Dulu merokok paling curi-curi kan Pak ya, tidak ada duit beli rokok ya, kumpul-kumpul untuk rokok dijadiin satu Pak, terus merokoknya di atas mangga lagi kan, nanti malam supaya tidak kelihatan orang tua. Seperti itu pengalaman saya seperti itu ya. Ya, sharing pengalaman yang luar biasa, dan mudah-mudahan yang pernah sempat memukul waktu menjual es itu bisa nonton podcast ini kalau beliau dia kan orang mengalami ODJG ya, dia gangguan jiwa dan alhamdulillah dia sudah mati saya. Tapi waktu pas saya dengar dia kabar mati, ya saya datang Pak, saya datang melayat ke dia. Ya jadi keluarganya dia nggak kenal saya, cuma sebagai bentuk penghormatan saya, ini minta maaf lah gitulah kalau memang orang gila Pak, ya, memang kita, cuman lucunya itu kalau saya ingat itu memang tidak bisa hilang dari ingatan saya, dipukul sama orang yang saya nggak kenal kan, sementara jualan ini ya Allah. Ya paling tidak siapapun yang pernah melihat bahwa narasumber kita hari ini sempat jualan es, ya beliau hari ini berdiri di sini sebagai narasumber, sebagai KBO Lantas sebagai KBO Intelkam di Polres Bualemo. Dan terakhir mungkin yang paling terakhir, pesan-pesan apa saja yang bisa Bapak sampaikan ke baik, terima kasih. Jadi di part terakhir ini saya ingin berpesan kepada anak-anak muda, generasi kami yang kemudian notabene mereka inilah kemudian akan menggantikan kita ya. Posisi kita ini ibarat umur kita udah 40 ini kan udah jam 3 sore Pak ya. Kita ini umur-umur yang sedikit lagi akan terbenam, akan gelap dunia kita ini. Artinya sedikit lagi kita akan ke kubur. Jadi anak-anak muda ini yang akan menggantikan kita. Pesan saya yang akan saya sampaikan di sini bahwa ingat selalu pesan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah hadis masyhur dalam kitab Bukhari dan Muslim. Kita bisa pasti ketemu itu riwayat dan itu sahih dan masyhur bahwa beliau pernah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jadi manfaatkan 5 perkara yang ada padamu sebelum datang 5 perkara kepada dirimu. Dan salah satu perkara itu adalah wasyababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Kenapa? Karena ketika masa tua datang secara fitrah, fisik kita ini akan berubah, Pak ya. Dari mata mulai rapuh, telinga mulai kurang, rambut sudah mulai berubah, gigi mulai copot satu-satu, bicaranya udah nggak jelas, sudah ngawur, banyak halusinasi, jalannya sudah bongkok-bongkok, udah kena asam urat Pak, udah kena rematik. Jadi kalau kita sudah seperti itu terus kita mau berbuat lagi, saya rasa percuma. Apa yang kita bisa perbuat dengan kondisi seperti itu, sudah sakit-sakitan. Makanya sebelum datang itu masa ke kita, jadi masa muda ini pergunakan sebaik-baiknya untuk berbuat kebajikan, kebaikan amal soleh. Yang paling penting adalah gunakan sepenuhnya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, tugas pokok kita tidak lain adalah menyembah, mengabdikan diri dan beribadah kepada Allah SWT. Jadi generasi muda sekarang jangan jadi generasi yang cemen itu cengeng ya, yang secara kemudian mental selalu terpukul, selalu merasa bahwa ketika ada nasihat-nasihat kebaikan kita dianggap musuh. Kan baik Pak. Anak-anak muda kita ketika kita berikan masukan yang positif, mereka menganggap kita itu musuh gitu. Ya, seolah-olah ini jahat, padahal tidak. Justru masukan-masukan ini sebagai motivasi kepada mereka supaya mereka berpikir lebih jauh bahwa masa muda jika hanya dihabiskan ke dunia miras, narkoba, seks bebas, tawuran, geng motor dan sebagainya, saya rasa makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, kalau kau ingin melihat dirimu di masa depan, lihatlah yang dirimu sekarang. Itulah cerminan dirimu di masa depan. Artinya,
jika hari ini kita baik, kita menuliskan tinta emas dalam sejarah muda kita, maka itulah kemudian kepribadian kita yang akan kita lihat, kita akan tuai di hari nanti. Insya Allah kita akan istiqomah, kita akan seperti itulah pribadi kita. Tapi kalau kita buruk dari sekarang dan kita tidak mau segera ya berbalik arah untuk ke hal-hal yang baik, saya rasa generasi muda kita tinggal cerita mimpi ya. 10-20 tahun ke depan kalau generasi muda kita mentalnya seperti yang kita lihat sekarang, saya tidak terlalu optimis ya. Bahkan muncul pesimis di diri saya bahwa generasi muda Indonesia, bahkan mungkin bangsa Indonesia ini akan lenyap 30 tahun akan datang kalau mental anak-anak muda kita rusak seperti ini. Makanya peran kita sebagai orang tua sudah saya jelaskan tadi, dan peran mereka sendiri, karena di dalam Al-Quran kan dikatakan tidak ada yang mampu merubah dirimu kecuali dirimu sendiri. Kalau kau ingin berubah, kalaupun kau tidak ingin berubah, maka dirimu akan seperti itu terus sampai kau meninggal nanti. Jadi jangan sia-siakan masa muda ini, generasi muda. Saya pesan memang ke anak-anak saya, generasi kemudian ini, kalianlah yang kemudian akan memegang tongkat estafet kami ini. Kami akan mewariskan kepada kalian, kalau bukan kepada kalian, kepada siapa begitu. Jadi kalian harus siap mental, secara mental kalian harus siap, secara akhlak kalian harus siap. Jadi jangan punya mental-mental yang kemudian hanya mental yang merusak bangsa ini. Sebenarnya Pak, adalah mental ingin menerima ya. Kita itu tuh bangsa Indonesia yang bikin rusak sekarang itu adalah dulu bangsa kita ini kuat dulu karena punya mental memberi. Apapun yang kita berikan kepada negara, asal negara ini berdiri ya, agama ini begitu juga di agama ini berdiri, kita mental memberi dulu. Lihat dulu pejuang-pejuang kita dulu, mau TNI, mau polisi, pejuang, mau apa, semua mental memberi. Apapun mereka berikan, mereka ikhlas, rela, sehingga yang penting negara ini berdiri gitu loh. Cuma sekarang terbalik, mental kita menerima apa yang boleh kita terima dari negara. Sehingga ini mental-mental lemah seperti ini. Nah, mental-mental yang hanya ingin menerima ini yang coba disingkirkan dulu lah. Kita berpikir apa yang boleh kita beri ke negara ini, ya kan? Karena kita ini hidup di negara ini gratis. Bukan gratis apa? Artinya memang walaupun dalam segi-segi apa punya biaya-biayanya, cuman kan anugerah Tuhan ini kan bangsa Indonesia ini sudah diberikan kekayaan yang luar biasa. Nanti kalau kita wariskan kepada kalian generasi muda yang punya mental begini, mau jadi apa? Pasti terjual lama-lama. Kan banyak begitu Pak ya. Di internet kita lihat banyak negara yang hilang seketika. Karena gara-gara apa? Karena generasi muda mentalnya rusak semua. Saya rasa itu pesan-pesan saya. Mungkin beberapa kalimat agar para pemuda bisa menjauhi dan menghindari terjerat dengan persoalan narkoba. Ya, jadi yang tahu dirimu itu adalah kamu sendiri. Entah kamu mau berubah ke arah baik atau buruk, pilihan ada di tanganmu sendiri. Maka mulai sekarang berpikirlah bahwa bagaimana bagaimana caramu untuk sekiranya kamu bisa berubah ke arah yang baik. Jauhi yang namanya narkoba, jauhi yang namanya miras, jauhi yang namanya seks bebas. Percaya atau tidak, semuanya itu akan menghancurkan mental secara fisik dan mental. Kau pasti akan hancur. Kalau kau tidak bisa keluar dari jeratan dan jebakan hal-hal negatif itu, maka saya pastikan, cuman kalau kau tidak mau berubah, maka kau akan seperti itu sampai kau masa tua nanti. Jangan menyesal. Tidak ada kan kata-kata penyesalan di masa tua nanti. Jika tidak ingin menyesal, maka berubahlah dari sekarang generasi-generasi muda, terutama generasi Gorontalo dan secara umum generasi muda bangsa Indonesia. Ya, baik. Terima kasih, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibda Oyong Abbas, KBO Intelkam Polres Bua-Lemo yang sudah bersama kami hari ini untuk menjadi narasumber terkait pemuda kreatif, pemuda bersinar, kegiatan yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bua-Lemo. Ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.